AI Future of Digital Money. Ada satu pertanyaan penting yang jarang kita pikirkan, tetapi perlahan menjadi kenyataan di sekitar kita. Apa jadinya ketika keputusan ekonomi dunia tidak lagi ditentukan manusia, melainkan kecerdasan digital yang bekerja tanpa henti? Hari ini, ada sistem yang mampu membaca pola miliaran data dalam waktu yang bahkan tidak bisa diikuti oleh analisa manusia. Ia melihat peluang, mendeteksi risiko, memahami perubahan perilaku pasar, dan memproses informasi dalam skala yang sebelumnya mustahil. Namun banyak orang masih menganggap AI sebagai alat sederhana, sekadar chatbot, fitur asisten, atau teknologi pendukung. Padahal, evolusi AI beberapa tahun terakhir telah menempatkannya pada peran yang jauh lebih besar. AI mulai menjadi otak operasional dari ekonomi digital modern. Sebelum kita membahas bagaimana AI terhubung dengan Web 3 dan teknologi desentral, kita perlu memahami fondasinya terlebih dahulu. Bagaimana AI berkembang, apa yang membuatnya begitu berpengaruh, dan mengapa kecerdasan digital ini perlahan mengubah cara dunia mengambil keputusan ekonomi. Evolusi AI modern. Untuk memahami mengapa AI hari ini mampu memengaruhi arah ekonomi digital, kita perlu melihat bagaimana ia berkembang dari sistem yang sangat sederhana menjadi kecerdasan yang kompleks. Perjalanan AI dimulai dari rule-based systems. Pada tahap ini, AI hanya mengikuti aturan tetap. Tidak ada fleksibilitas, tidak ada pembelajaran, hanya sekumpulan instruksi yang dieksekusi apa adanya. Lalu muncul machine learning, titik ketika AI mulai belajar dari data. Ia mengamati pola, membuat perkiraan, dan mengambil keputusan berdasarkan pengalaman sebelumnya. Kemampuan ini membuka jalan bagi analitik yang lebih cepat dan lebih akurat. Setelah itu, dunia memasuki era deep learning. Disinilah AI mampu mengenali pola yang jauh lebih rumit, bahasa, gambar, suara, dan perilaku. AI tidak lagi sekadar menghitung, ia mulai memahami struktur hubungan dalam sebuah informasi. Dan dalam beberapa tahun terakhir, lahir era generative intelligence. AI tidak hanya memproses data, ia menciptakan, menyimpulkan, memahami konteks, dan menyesuaikan diri dengan situasi baru. Inilah yang membuatnya mampu mengeksekusi tugas yang sebelumnya membutuhkan intuisi dan analisa manusia. Perubahan selama 10 tahun terakhir sangat signifikan. AI berkembang dari alat yang bersifat mekanis menjadi sistem yang mampu membaca risiko pasar, memprediksi arah ekonomi, dan menilai interaksi digital dalam skala global. Inilah mengapa AI perlahan menjadi otak ekonomi digital, kekuatan yang bekerja di balik pergerakan nilai, keputusan otomatis, dan analitik real-time yang menggerakkan dunia digital hari ini. Prediksi, pattern recognition, dan big analytics. Banyak orang mengira AI bekerja seperti sesuatu yang magis. Padahal, seluruh kemampuannya berasal dari matematika skala besar, perhitungan yang berlangsung begitu cepat dan begitu luas hingga manusia tidak mampu menirunya secara manual. Dalam dunia ekonomi digital, AI digunakan untuk membaca pola transaksi yang terjadi setiap detik di seluruh dunia. Ia melihat perilaku pengguna, menilai risiko, hingga mengikuti perubahan sentimen global. Semuanya dilakukan dengan mengolah data dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada yang pernah bisa dianalisis manusia. Melalui kemampuan ini, AI dapat mendeteksi anomali ekonomi sejak sangat awal, misalnya ketika ada pola transaksi yang tampak biasa tetapi sebenarnya menjadi sinyal awal terjadinya manipulasi atau aktivitas berisiko. AI juga mampu memprediksi tren dengan menghubungkan data historis, kondisi pasar saat ini, dan reaksi pengguna dalam waktu nyata. Dari sana, ia dapat melihat arah perubahan sebelum pola itu cukup jelas terlihat oleh analis manusia. Selain itu, AI bisa mengenali berbagai bentuk manipulasi pasar dengan membaca struktur transaksi yang tidak wajar, mencermati pola pump and dump, atau aktivitas lain yang menggerakkan harga secara tidak sehat. Yang tidak kalah penting, AI mampu memahami perilaku pengguna dalam skala besar, bagaimana mereka bertransaksi, bagaimana mereka bereaksi terhadap sebuah peristiwa, dan bagaimana kebiasaan itu memengaruhi dinamika nilai di pasar digital. Seluruh keputusan yang diambil AI bukan berasal dari opini atau emosi, semuanya dibangun dari pola yang ditemukannya di dalam data. Itulah yang membuatnya sangat akurat dalam membaca arah pasar, sekaligus menunjukkan betapa kuatnya peran matematika dan analitik dalam ekonomi digital saat ini. Risiko dan bias dalam AI. Di balik kemampuan AI yang begitu mengesankan, ada sisi lain yang perlu kita pahami dengan jernih. AI bukan makhluk yang netral. Ia hanya secerdas data yang diberikan kepadanya. Ketika datanya bias, maka keputusannya pun ikut bias. Ketika dataset yang digunakan tidak seimbang, hasil analisisnya bisa melenceng, meskipun terlihat sangat meyakinkan di permukaan. Inilah alasan mengapa kita sering melihat situasi di mana AI tampak pintar, tetapi ternyata memberikan kesimpulan yang salah.
Bukan karena teknologinya lemah, melainkan karena fondasi datanya tidak mencerminkan realitas secara lengkap. Dan selama proses pelatihan model berlangsung di balik pintu tertutup, kita sebagai pengguna tidak dapat mengetahui sejauh mana bias tersebut memengaruhi keputusan yang dihasilkan. Ketergantungan pada dataset yang tertutup juga menciptakan masalah lain, kurangnya transparansi. Kita tidak pernah benar-benar tahu data apa yang digunakan, bagaimana data itu dipilih, atau bagaimana kesalahan dalam dataset dapat memengaruhi keputusan AI. Inilah tantangan nyata dari kecerdasan digital modern. AI mampu bekerja dengan kecepatan dan ketelitian luar biasa, tetapi tanpa fondasi data yang jujur dan terbuka, hasilnya tetap rentan. Memahami risiko dan bias ini bukan untuk membuat kita takut, melainkan untuk memberi perspektif yang lebih realistis. AI adalah alat yang sangat kuat, tetapi seperti alat apapun, kualitas hasilnya ditentukan oleh kualitas bahan yang digunakan untuk membangunnya. Masalah AI terpusat. Kontrol Big Tech. Di balik semua potensi besar yang dimiliki AI hari ini, ada satu masalah mendasar yang sering tidak dibicarakan secara terbuka. AI modern masih berada di bawah kendali segelintir perusahaan besar. Akses terhadap model AI ditentukan oleh kebijakan internal mereka. Siapa yang boleh menggunakan, apa yang boleh dihasilkan, dan bagaimana AI bekerja, semuanya ditentukan secara terpusat. Model-model yang digunakan untuk melatih AI pun tidak sepenuhnya transparan. Kita tidak mengetahui data apa yang masuk, bagaimana data itu dipilih, atau apa saja yang disaring dari proses pelatihan. Ketika fondasinya tidak jelas, kita tidak bisa sepenuhnya memahami bagaimana sebuah keputusan AI dibentuk. Masalah ini semakin besar ketika menyentuh wilayah bisnis dan politik. Algoritma dapat diarahkan untuk mendukung kepentingan tertentu. Informasi tertentu bisa diperkuat, sementara yang lain dapat ditekan atau bahkan dihilangkan. Bukan karena AI ingin berpihak, tetapi karena kendali atas data dan model ada di tangan pihak yang memiliki kekuasaan. Pengguna biasa akhirnya hanya menerima hasilnya tanpa mengetahui bagaimana sebuah kesimpulan diambil. Kita tidak tahu proses di baliknya, tidak tahu biasnya, dan tidak tahu apa yang memengaruhi keputusan tersebut. Dan disinilah letak persoalan besar AI yang terpusat. Ia cerdas, tetapi tidak bebas. Kuat, tetapi tidak transparan. Ketika sebuah teknologi memiliki kapasitas untuk memengaruhi ekonomi, informasi, dan keputusan publik, ketergantungannya pada kontrol terpusat menjadi risiko yang sulit diabaikan. Dari sinilah muncul kebutuhan akan ekosistem baru, tempat AI dapat berjalan dengan lebih terbuka, lebih aman, dan tidak berada dalam genggaman satu institusi saja. Mengapa AI membutuhkan lingkungan baru? Dengan semua kekuatan yang dimiliki AI hari ini, ada satu kenyataan yang harus kita terima. AI tidak bisa terus berjalan di atas fondasi yang rapuh. Selama datanya tidak dapat diverifikasi, selama prosesnya tidak bisa diaudit, dan selama kendalinya berada di tangan segelintir perusahaan, maka kecerdasan digital ini akan tetap rentan terhadap manipulasi dan bias. AI membutuhkan lingkungan yang lebih jujur, tempat data yang digunakan dapat diperiksa dan divalidasi, sehingga setiap keputusan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. AI juga membutuhkan sistem yang transparan, di mana proses pengambilan keputusannya bisa dilihat dan dipahami, bukan hanya diterima begitu saja sebagai hasil akhir tanpa penjelasan. Lebih dari itu, AI membutuhkan ruang yang bebas dari ketergantungan pada satu institusi. Ruang yang memungkinkan inovasi, tetapi tetap menjaga keamanan. Ruang yang mencegah manipulasi, tetapi tetap memberikan fleksibilitas untuk berkembang. Ketika sebuah teknologi memiliki potensi memengaruhi ekonomi global, maka fondasi tempat ia berdiri harus kuat, bukan tertutup atau dikendalikan pihak tertentu. Dan inilah titik pentingnya. Semua kebutuhan ini secara alami mengarahkan kita menuju teknologi berikutnya, teknologi yang dirancang untuk menciptakan kepercayaan tanpa bergantung pada satu institusi, teknologi yang memastikan data tidak dapat dimanipulasi, dan teknologi yang memberikan transparansi penuh. Jadi, bagaimana AI dan Web 3 bertemu di titik ini, dan bagaimana perpaduan keduanya membentuk apa yang dapat disebut sebagai Intelligent Decentralized Systems. AI adalah otak, tetapi setiap otak membutuhkan fondasi yang kuat. Jika fondasinya rapuh, maka keputusan yang dihasilkan pun tidak akan stabil. Karena itu, memahami bagaimana AI menemukan tempat baru yang lebih aman dan transparan adalah langkah penting sebelum kita masuk ke integrasi antara AI dan blockchain. AI adalah otak digital, tapi tanpa fondasi kepercayaan, ia bisa bias, keliru, bahkan berbahaya. Di video berikutnya, kita akan masuk ke bagian paling penting dari seluruh kursus ini, bagaimana kecerdasan digital terhubung dengan arsitektur Web 3, menciptakan sistem yang lebih aman, transparan, dan tidak bergantung pada satu pihak manapun. Kalau Anda ingin memahami bagaimana masa depan ekonomi digital benar-benar akan bekerja, jangan lewatkan video selanjutnya.